7 bulan kemudian, waktu berlalu begitu cepat, dan tanpa sadar, sudah 7 bulan sejak kematian Kinara di Singapura hari itu. Saat ini Hana tengah duduk di ruang tamu, bersama dengan dua sahabatnya. "Han, kata dokter kapan lahirannya?" tanya Bella, sembari mengelus perut yang sedikit membuncit. "Gak tahu, katanya tinggal hitung hari aja," jawab Hana, sembari meminum jus buah buatan suaminya. Bella hanya beroh ria tanpa suara mendengar hal itu, lalu menoleh pada Dea yang duduk di sampingnya. "Dea, bentar lagi kamu lulus kan? Mau magang di mana?" tanya Hana, membuat Dea tersadar dari lamunannya. "Di rumah sakit Atma Jaya, Han," ucap Dea dengan senyuman. "Kok jauh sih? Kenapa nggak di rumah sakit tempat Om Gavin aja?" ucap Hana, lalu membekap mulutnya sendiri karena sadar jika mengungkit hal yang tidak seharusnya. Bella terdiam mendengar ucapan Hana barusan, lalu memilih mengambil jus dan memberikannya pada Dea. "Ini Dea, minum dulu, buatan Om Revan enak banget," ucap Bella mengalihkan pembicaraan. Dea tersenyum menerima gelas jus itu, sedang Hana merasa bersalah mengungkit hal yang tidak seharusnya. "Maaf ya Dea," ucap Hana, merasa bersalah. "Gak apa-apa kok," jawab Dea lalu tersenyum dan meminum jus itu. Hanya ada hening setelah perbincangan singkat itu, dan tiba-tiba Dea bangkit dari duduknya. "Han, aku pulang dulu ya," pamit Dea lalu berjalan keluar dari rumah setelah mendapat anggukan kepala dari Hana. Kini tinggal Hana dan Bella di ruang tamu. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan menoleh saat tiba-tiba Revan meletakkan nampan di atas meja. "Dea mana?" tanya Revan yang kini duduk di samping Hana, setelah meletakkan 2 piring kue di nampan di atas meja. "Pulang Om, katanya buru-buru," ucap Bella, lalu mengambil 1 piring kue itu ke pangkuannya. Revan hanya beroh ria tanpa suara mendengar hal itu, lalu mengusap pelan pucuk kepala istrinya. "Sebenarnya Om Gavin kemana sih Om?" tanya Hana tiba-tiba, membuat Bella tersedak kue yang ia makan. Bella buru-buru mengambil jus miliknya dan meminumnya, sedang sepasang suami istri itu terdiam melihat tingkah Bella. "Aku juga tidak tahu dia di mana sayang. Saat aku menelponnya, nomornya sudah tidak bisa dihubungi lagi," jawab Revan, merasa cukup aneh dengan menghilangnya sahabat baiknya yang satu itu sejak beberapa bulan yang lalu. "Katanya ke Singapura Om," jawab Bella menimpali. Revan dan Hana terdiam mendengar hal itu. "Kamu tahu dari mana kalau dia ke Singapura?" tanya Revan, dan terlihat Bella menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. "Dia yang bilang," jawab Bella, lalu kembali memakan 1 buah kue kering di piring pangkuannya. "Katanya hari itu dia ke rumah sakit untuk meminta penjelasan. Ada perawat yang bilang katanya Om Gavin ke Singapura. Tapi itu perawat nggak bilang jelasnya gimana. Dia bisa aja memaklumi jika Om Gavin kasih tahu dia. Sekedar SMS mungkin, biar dia makin gak salah paham. Tapi Om Gavin malah gak ada kabar sampai sekarang. Makin kecewa dia, dan mungkin saja apa yang dia dengar hari itu benar-benar terjadi," jelas Bella panjang lebar. "Kisah cinta yang rumit," lanjut Bella lalu meminum jusnya. Hana menatap wajah suaminya yang terlihat tengah berpikir keras, sedang Revan berusaha untuk mencari tahu apa yang membuat sahabatnya sampai lost kontak dengannya. "Om, kuenya masih ada nggak?" tanya Bella dengan menaruh piring kosong itu di atas meja. Revan menatap piring kosong itu bergantian dengan sahabat istrinya, kemudian menoleh pada Hana yang tengah memangku piring kue. "Kuat juga kamu makan kue," ucap Revan, lalu bangkit dan berjalan masuk ke dapur mengambil kue untuk Bella. Bella hanya menampilkan cengiran halus di bibirnya melihat hal itu, sedang Hana menunduk menatap kue yang masih banyak di piringnya. "Kuat banget Bel, jangan-jangan anak kamu nanti kuat makan kue juga," ucap Hana dengan mulut yang mengunyah. "Hihi,
Gak apa-apa Han, kan bapaknya punya banyak duit. Bisa dipakai buat beli pabrik kue kering, ucap Bella. Lalu tertawa bersama Hana. Pukul 8 malam. Hana tengah bersiap-siap tidur di atas tempat tidur. Ia melihat sejenak suaminya yang begitu fokus pada laptopnya di sofa di kamar itu. Om, panggil Hana, menyadarkan punggungnya. Revan mendongak, lalu menatap Hana dengan menaikkan sebelah alisnya. Udah kerjanya, sekarang tidur, ucap Hana menatap lama suaminya. Bentar lagi sayang, jawab Revan dengan senyum di wajahnya. Ya udah deh, ucap Hana dengan nada kesalnya, lalu menidurkan tubuhnya perlahan di atas tempat tidur dengan posisi miring. Revan menghembuskan nafas pelan melihat hal itu, kemudian menutup laptopnya dan meletakkannya di atas meja, kemudian berjalan mendekat ke arah tempat tidur, menatap Hana yang tengah memunggunginya. Revan naik perlahan di atas tempat tidur, lalu memeluk Hana dari belakang, mengelus pelan perut istrinya yang sudah begitu besar. Udah dong marahnya, ucap Revan, dengan terus mengelus perut istrinya dan mendapat pergerakan dari bayi yang ada di dalam perut Hana. Siapa yang marah? Tanya Hana, mengangkat tangan Revan yang terus mengelus perutnya. Iya, maaf, lain kali gak akan ngebantah lagi, ucap Revan, meski tidak melihat wajah Hana. Tapi ia tahu jika istrinya tengah memasang raut wajah cemberut. Terdengar hembusan nafas pelan dari Hana, lalu berbalik perlahan hingga terlentang. Jangan terlalu memaksakan diri, Om. Nanti Om sakit. Terus yang urusannya siapa di rumah ini? Aku takut gak bisa ngurus Om di saat-saat seperti ini, ucap Hana, menatap penuh khawatir pada Revan. Revan tersenyum melihat hal itu, lalu kembali mengelus pelan perut Hana. Iya maaf, udah katanya mau tidur, ucap Revan. Hana mulai memejamkan matanya, dengan Revan yang terus mengusap perut buncitnya. Pukul 12 malam. Hana terbangun dari tidurnya saat merasakan sakit yang begitu hebat pada perutnya. Ia mencengkram kuat spray di sampingnya, lalu menggigit bibir bawahnya sendiri. Om, panggil Hana pada Revan, mulai tidak bisa menahan rasa sakit di perutnya. Revan membuka kelopak matanya perlahan, lalu mendudukkan diri di samping Hana. Ada apa sayang? Kamu baik-baik saja kan? Tanya Revan saat melihat kening istrinya yang sudah berkeringat begitu banyak. Perut aku sakit Om, ucap Hana semakin mencengkram kuat spray di sampingnya. Revan yang mendengar hal itu dengan cepat mengambil ponselnya di meja di samping tempat tidur dan mulai menelpon nomor mertuanya. Halo Revan, ada apa nak? Tanya Cantika di seberang telepon. Mah, perut Hana sakit, ucap Revan dengan sesekali menoleh ke arah Hana yang terlihat begitu kesakitan. Cepat bawa ke rumah sakit Revan, Hana mau lahiran itu, ucap Cantika di seberang telepon dengan berusaha membangunkan suaminya. Revan memutuskan panggilan sepihak, lalu dengan cepat menggendong tubuh Hana keluar dari kamar untuk segera ke rumah sakit. 15 menit kemudian, Revan terus mondar-mandir di depan ruang bersalin, menanti dokter yang tengah dipanggil oleh suster. Revan, Hana mana? Tanya Cantika yang kini berada di samping menantunya, bersama dengan suaminya yang hanya mengenakan piyama tidur. Ada di dalam mah, jawab Revan dan menoleh saat dokter datang. Pak, bisa ikut ke dalam, sekedar memberi kekuatan dan semangat untuk Nyonya berjuang, ucap dokter itu dan dengan cepat Revan ikut masuk ke ruang bersalin. Jantung Revan berdetak 2 kali lebih cepat saat melihat Hana yang begitu kesakitan di atas berangkar. Dengan cepat, ia menghampiri istrinya dan berdiri di samping berangkar Hana, menggenggam tangan Hana erat. Sakit Om, ucap Hana yang begitu kesakitan. Revan menggenggam erat tangan Hana, lalu mencium kening Hana berkali-kali. Ikuti instruksi saya Bu, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan, ucap dokter pada Hana. Hana mengikuti instruksi itu dan mulai berteriak keras yang membuat Revan gemetar. Lagi Bu, kepala bayinya sudah terlihat,
ucap sang dokter. Tubuh Revan bergetar hebat saat melihat Hana yang berjuang keras untuk melahirkan buah hati mereka. Raut wajah yang begitu kesakitan membuat rasa takutnya semakin besar. Dikit lagi, Bu, ucap sang dokter. Mas Revan, teriak Hana dengan lantang dan menggenggam kuat tangan Revan. Tiba-tiba terdengar suara yang begitu keras di samping berangkar Hana, bertepatan dengan suara tangisan bayi yang menggema di ruangan itu.